sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman kehadiran saya dalam satu kegiatan program milik Itjen Kemendikbudristek, yaitu namanya unik banget, ya, Berisiknya. Berisik ini akan mendiskusikan atau dialog antara mahasiswa ya dengan sekelompok pakar ya, mulai dari pemuka agama, Buddha, Islam ya, maupun dengan anggota dewan dan juga kepala inspektorat Kemendikbudristek. Nah, seperti apa acaranya? Itu terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Program Berisik ini adalah singkatan dari Berbincang Asik tentang keberagaman. Ini memang salah satu program dari Itjen Kemendikbudristek dalam rangka atau dalam upaya melakukan edukasi untuk menerima keberagaman di kalangan anak muda. Dan uniknya di dalam acara ini ada narasumber yang juga sangat luar biasa, yaitu yang pertama adalah Habib Jafar. Nah, Habib Jafar ini mewakili ya pemuka agama dari agama Islam ya. Kalau di Arab bisa, kalau di mana-mana bisa, kenapa kalian nggak bisa? Berarti bukan nggak bisa, kalian nggak mau, bukan nggak mampu. Kalau kita bisa, kenapa kalian nggak bisa? Kalau kalian nggak bisa, seharusnya kita juga nggak bisa. Berarti kalau ada orang yang tidak mau bersatu, dia bukan tidak mau, tapi dia bukan tidak mampu, tapi dia tidak mau. Karena itu pesan saya simpel. Kalau saya dan Bante dan Buka Talena dan Burtifa bisa, kenapa kalian nggak bisa? Maka mari kita ubah prinsip orang Indonesia, prinsip netizen Indonesia, netizen yang kayak gini loh. Itu kan sekarang prinsipnya sebaliknya. Kalau kamu bisa, ngapain saya? Kalau bisa, apalagi saya. Mari kita ubah. Kalau kamu bisa, saya harusnya juga bisa. Dan saya bersama Bante di berbagai platform dari 10 kota dengan jawaban eksplorasi yang berbeda-beda. Saya rasa ini menarik kalau dijadikan satu buku tentang kebinekaan, karena semua perspektif itu sudah selesai. Plus yang paling penting, bukan hanya yang hadir di panggung ini yang berbeda-beda. Hari ini Bu Tifa, kemudian kemarin ada Muhammad Al-Qadiri, kemudian ada Winona, kemudian ada Abdul Arsyad, ada Ona, pernah, pokoknya semua pernah. Dan jawabannya selalu menarik, bukan hanya dari perspektif kita, tapi pertanyaan dan cerita dari teman-teman itu selalu menarik, selalu menarik. Dari sisi pengalaman yang positif hingga
pengalaman yang traumatik ya. Misalnya kemarin ada yang cerita bahwa rumah ibadahnya ya, dia mengalami masalah karena intoleransi. Itu saya rasa bukan lainnya ya, kalau dibukukan dalam satu buku itu beres tuntas urusan kebinekaan, itu menjadi kitab kebinekaan. Jadi orang baca itu saatnya tuntas masalah kebinekaannya. Kalau masih tidak bineka tunggal ika setelah baca buku itu apa ya? Istilahnya tolong. Jadi itu karena kenapa saya sampaikan ini? Karena ini adalah kota terakhir di tahun ketiga ini. Balikpapan adalah kota terakhir, sehingga seharusnya paling menyenangkan, paling berkesan seharusnya, dan paling ramai ya nanti tanya jawabnya. Nah, kemudian yang kedua saya ingin menyambung dari Bu Tifa. Saya itu orang Madura, tapi Madura swasta. Jadi saya itu orang Jawa Timur, nama daerahnya itu Kabupaten Bondowoso. Budaya dan bahasanya itu Madura, tapi bukan orang Madura negeri, bukan orang pulau Madura. Dan Madura itu seperti disebutkan Bu Tifa, biar saya aja yang bilang, salah satu stigmanya kan carot ya. Tapi juga hadir yaitu pemuka agama Buddha ya. Jadi Bante namanya, itu kita juga asik gitu ya bicara tentang hal kebinekaan dari sudut pandang Buddha. Nah, membuat kita kaya akan wawasan, akan menyehatkan mata kita dari berbagai banyak kebudayaan warna-warna yang ada di Indonesia. Itu sebenarnya kita memiliki satu kekayaan yang bahkan tidak dimiliki di negara-negara lain. Kita di Indonesia memiliki banyak kepercayaan, banyak agama, banyak suku, dan konflik sangat sedikit. Waktu itu saya pernah ngisi satu acara di Kedubes Amerika. Ketika ditanya bagaimana bisa menyatukan muda-mudi, anak-anak muda Indonesia dari berbagai suku, berbagai agama, bahkan yang belum beragama bisa bersama-sama. Paling konfliknya antara ya ribut bubur diadu atau enggak diadu, gitu aja kan, antara balas WA kamu duluan atau saya duluan kan, yang nyapa dulu. Tetapi di negara-negara lain hanya sampai sekarang permasalahannya hanya perbedaan kulit hitam dan kulit putih masih sulit disamakan. Sedangkan kita memiliki kekayaan atas warna, kemudian kekayaan atas rasa. Bagaimana kita memiliki setiap suku, setiap budaya memiliki karakter yang berbeda-beda, dan disitulah salah satu kekayaan kita. Bisa belajar dari mungkin cara orang Jawa ngomong lembut, halus, tapi bisa berkuasa. Nah, itu kata bapak saya, karena kalau teman-teman lihat wajah saya, ini wajah-wajah apa? Cina kan? Ya, saya selalu jadi korban. Yang glodok. Iya. Padahal asli bapak saya Jawa, ibu saya Jawa. Masa saya Cina? Bapak saya, ibu saya namanya Sutri. Sutri itu kalimat sutra, itu Buddhis. Nah, bapak saya Muslim. Saya nggak jelas. Jadi pantai, tapi nggak jelas juga. Sering tidurnya malah di pesantren di mana kan ya. Ya, tapi saya selalu ingat ya, kalau memang Antartika adalah ujung dunia, maka antara kita cukup mengagumi saja. Ya kan, dari tadi saya ada yang lihat terus gitu. Tapi saya sadar karena setiap orang lihat kita bukan karena ada rasa, tapi karena ada mata. Nah, inilah kekayaan kita Indonesia. Kebinekaan adalah kekayaan tentang rasa. Kita bisa mempelajari dari rasa budaya orang-orang yang bersuku berbudaya di Indonesia. Misalnya ke Jawa yang halus tadi, nah, bisa berkuasa. Ketika mungkin saya tinggal di Medan walaupun kasar, tetapi ketika kalimat-kalimat pantun puisinya menyentuh perasaan, nah itu rasanya bagaimana, rasa kedamaian. Dan kita semua beragama, setiap agama mengajarkan tentang cinta. Untuk apa kita memandang yang lain dengan penuh kebencian? Kita
terlahir dari kedua orang yang saling mencintai. Untuk apa membiarkan diri kita mengembangkan benci di luar? Maka kebinekaan itu bahkan kita menyatukan yang berbeda, tetapi tidak perlu menyamakan, bersatu dalam perbedaan. Jadi kita bisa bersatu, bisa duduk bersama walaupun kita berbeda. Nah, tapi bahwa ada Ibu Katarina Girsang sebagai Kepala Inspektorat Kemendikbudristek, juga ada Ibu Hetifah yang merupakan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Komisi saya tidak memuji asal memuji, tetapi memang beliau concern dan memang memiliki komitmen yang sangat baik ya terkait dengan pendidikan dan khususnya bagaimana mengatasi isu-isu kekerasan gitu ya. Jadi terima kasih sudah di sini dan kegiatan kita ini adalah bagian bagaimana kita untuk mengajak mahasiswa-mahasiswa sebagai generasi-generasi yang akan menggantikan kita 10-20 tahun ke depan gitu ya, menjadi seorang pemimpin, menjadi pemimpin dimanapun berada menjadi. Menurut Ibu Hetifah. Aduh, saya tadi langsung lanjut aja ya. Kita itu hidup memang harus menerima banyak perbedaan, tapi seringkali ya stigma-stigma itu dicap ya kepada suatu golongan atau seseorang. Nah misalnya gitu ya, berdasarkan gender nih, Ibu Katarina itu seorang jaksa menjadi irjen. Bayangkan, biasanya itu maskulin tuh biasanya. Nah, posisi irjen jarang sekali ada perempuan karena dia harus tegas, harus berani, ya, harus mampu mengambil keputusan secara cepat. Nah, kita perempuan sama juga loh Bu dicap stigma seperti itu ya. Jadi kita perempuan dengan laki-laki memang beda gitu ya. Terus setiap suku juga beda. Habib, wah ini sebagai orang Madura pasti ada stigma juga. Tapi kok kayaknya Habib nggak gitu ya, gitu ya. Atau saya di politik gitu, perempuan itu kalau di politik, nggak bener lah gitu ya. Jadi dia juga pasti mengalami ya, setiap orang di sini pun teman-teman pasti seperti itu. Kalau yang begini pasti begini, itu namanya stereotiping. Nah, jadi kalau kita sebagai bangsa Indonesia ya, sebenarnya kita tuh harus melihat kemajemukan atau keberagaman itu sebagai satu anugerah yang indah atau satu masalah nih. Gitu, bisa kita lihat itu sebagai anugerah ya, karena kan bayangin kalau semua orang itu sama ya, jadi rambutnya sama, hidupnya sama, mancungnya seperti Habib, matanya, gitu. Atau mungkin segala pemikirannya sama, pasti monoton ya. Ya, jadi kalau kita itu berbeda-beda, sebenarnya itulah yang membuat kita itu menjadi lebih bahagia menurut saya sih. Ya, saya juga, ayah saya orang Aceh, ibu saya orang Sunda, suami saya orang Solo, anak saya juga ada yang menikah dengan keturunan Cina, ada juga dari Padang gitu. Tapi justru itu yang menyenangkan karena setiap orang itu jadi punya pengalaman dan juga pemikiran atau pandangan yang berbeda. Nah disitulah akhirnya inovasi terbentuk karena adanya keberagaman atau kebinekaan itu terjadi perbenturan pemikiran. Nah jadi kalau kita lihat perbedaan itu sebagai masalah, emang bisa juga sih. Karena kalau kita tidak mampu mengelolanya atau merawatnya, nah yang terjadi itu konflik. Sama di rumah juga perempuan. Nah, keempatnya ini sebenarnya berbicara apa sih yang dimaksud dengan keberagaman, bagaimana kemudian kita menghadapi hal-hal yang berbeda, ya kemudian bagaimana kita mampu menerima gitu ya. Dan ini kan juga dilihat dari sudut pandang agama dan bagaimana kita melihat cara pandang agama lain gitu ya, tidak hanya agama mayoritas atau tidak hanya agama kita, tapi juga agama yang lain. Jadi ini memang sangat asik ya. Memang kebetulan Bu Hetifah itu Islam, Ibu Katarina itu Katolik, kemudian Habib Jafar Islam, tapi juga ada yang beragama Buddha, agama Buddha ini. Ya, jadi ini adalah hal yang sungguh menarik, unik dan mungkin tidak banyak. Dan hebatnya lagi, yang hadir di sini adalah para mahasiswa yang ikut di sini bukan karena diundang, tapi karena mereka mendaftar. Mereka memang tertarik pada program ini, kemudian mendaftar. Dan pendaftaran ini pun tidak langsung diterima karena yang mendaftar begitu banyak sehingga terjadi seleksi ya. Dan sampai akhir acara itu peserta terus bersemangat ya.
Dan ini mungkin juga Habib Jafar sebagai satu daya tarik ya, karena beliau sangat terkenal dan ternyata juga fansnya banyak betul gitu ya pada saat acara dan setelah acara gitu ya, yang mau foto dengan beliau pun banyak gitu. Dan memang diskusi ini betul-betul asik ya. Jadi berbincang asik adalah salah satu program yang cukup menarik yang dimiliki oleh Itjen Kemendikbudristek. Semoga program ini terus berlanjut meskipun ada pemerintahan baru. Nah, selain yang serius-serius, sebenarnya di acara ini ada hal yang tidak serius gitu ya, tidak serius tapi cukup unik, yaitu yang pertama adalah sketsa wajah. Jadi Kemendikbud menyiapkan gitu ya sketsa wajah. Kita tuh duduk nanti digambar hanya dalam waktu 1 sampai 3 menit. Gambarnya bagus banget ya. Saya juga ikut ya daftar untuk dibuatkan sketsa wajah. Betul dalam waktu singkat jadi, dan bisa dibawa pulang untuk nanti dibingkai. Ya ampun, bisa semirip ini ya. Aku bingung juga loh. Hebat sekali nih orang. Dan yang kedua yang cukup pasti adalah memang ada beberapa pembuatan video ya, yang nanti juga bisa dilakukan oleh teman-teman karena sudah ada alatnya. Kita nggak perlu muter alatnya gitu ya. Nanti videonya juga bisa di-download dan tentu kita bisa share misalnya di media sosial kita. Di belakang itu kan? Iya. Kalah dirjen kekuatan dengan yang udah puluhan tahun. Iya. Ini kemarin dipecahin nanti orang-orang baru nggak apa-apa. Tapi kalau orang-orang baru rumah baru orang-orang lama ya sama aja. Mau pindah aja. Oh, curhat, kalau curhat kan kemarin merokok bisa berjam-jam kalau pusing itu. Kantor, duh ini pada dirjen itu saya. Nah, yang uniknya lagi adalah seluruh peserta ini ya memang hadir di acara ini karena memang mereka berminat atau mereka tertarik ya dengan isu-isu keberagaman ya. Ada urusan juga di sini sih Bu. Jadi pas bisa ya. Iya betul. Oke, demikian semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Terima kasih. Wassalamualaikum.